بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah. Selawat teriring salam kita haturkan senantiasa kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada yang terhormat para habaib, para guru, para orang tua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus pimpinan majelis Ad-Da'i ilallah Al-Habib Al-Ustaz Alwi bin Al-Habib Muhammad bin Zain bin Imam Abdullah bin Mahsan Al-Attas, mata'ala Allah bituli hayatih. Kita doakan guru kita Al-Habib Alwi dan para guru-guru yang lainnya, bahkan kita semuanya, insyaAllah Allah panjangkan umur, sehatkan badan, luaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya, dan meluluskan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di pengajian malam Selasa ini, yaitu setelah kita membaca Al-Asma'ul Husna, kita bertawassul dengan Asma'illahil Husna. Allah menyampaikan hajat-hajat kita. Kita juga bertawassul dengan para awliya, salihin, bertawassul dengan lafzul jalalah, kalimat tauhid, dan zikir lainnya. Kita sempurnakan majelis kita, yaitu dengan melanjutkan pembacaan dari Manaqib Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas dalam kitab Ghanimatul Aqyas fi Manaqib Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas, karya salah satu muridnya yang cinta sekali kepada beliau, Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Arfan Baraja. Pembahasan kita sudah berlalu cukup banyak terkait manaqib inti dari Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Terakhir, ya, adapun minggu kemarin saya mohon maaf karena saya tidak bisa hadir, ya, dikarenakan adanya undangan tahunan yang nggak bisa saya tolak, ya, karena sekarang sudah musimnya, musim Maulid. Tapi insya Allah di kesempatan berikutnya kita tidak berunturan lagi dengan yang semisal itu. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu pembahasan kita selesai membahas tentang bagaimana Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya batin yang begitu terang. Iya, sehingga dengan izin Allah, Al-Habib Abdullah bin Mahsin dalam beberapa kesempatan bisa mengetahui apa-apa yang mungkin apa-apa yang akan terjadi. Di antaranya kabar berita tentang kewafatan gurunya Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas di negeri Hadramut. Setelah Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas yang tinggal di Pakojan itu mendapatkan mimpi, ya, bertemu gurunya Al-Habib Saleh bin Abdul Attas, dan disinggung oleh Habib Saleh bin Abdul Attas bahwa sudah lama engkau menjauh dari saya, ya tidaklah kangen engkau dengan saya. Akhirnya Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas bergegas untuk berangkat ke Hadramut dengan maksud berziarah kepada gurunya Habib Saleh bin Abdul Attas yang dikubur di Wadi Ahmad. Namun dalam perjalanannya Al-Habib Abdul Mahsin akhirnya ngirim surat, nulis surat, ya, yang isinya surat tersebut adalah berita bahwa gurunya nggak bakal balik lagi. Iya, disampaikan surat tersebut ke tangan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dulu. Dibaca, kaget Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Akhirnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas nggak berani langsung ngasih ke Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Diminta isyarat dulu, minta ya dari gurunya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Gimana nih? Nih Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, muridnya Habib Ahmad bin Hamzah, kirim surat isinya begini buat gurunya. Berita bahwa beliau akan wafat di sana di Wadi Ahmad dan akan dikuburkan di dalam kubah gurunya, ya, Habib Saleh bin Abdul Attas, yang memang tujuan Habib Ahmad bin Hamzah Pakojan keluar tujuannya memang mau ziarah. Jadi ya ternyata memang benar, akhirnya meninggal dan dikuburkan di sana. Jadi isyarat mimpi dari Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas ditakwil sama muridnya. Jadi Habib Abdullah bin Mahsin nanti sebagaimana kita ketahui, sebagaimana Nabi Allah Yusuf, ya, itu dikasih kemampuan oleh Allah untuk mentakwil mimpi, ya, karena beliau bersabar di dalam penjara dan dalam tempaan itu sehingga diangkat menjadi nabi. Begitupun juga Habib Abdullah bin Mahsin dalam kewaliannya mewarisi warisan Nabi Allah Yusuf, dapat tempaan yang sama, difitnah, dimasukkan dalam penjara. Namun dia bersabar, dia ridho dengan takdir Allah, ya, akhirnya Allah angkat dia menjadi wali. Ya, nah, di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat Habib Abdul Mahsin, ya, adalah takwil mimpi. Ya. Nah, itu jadi dikasih tahu, akhirnya jatuh ke tangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nggak berani langsung dikasih ke gurunya, disampaikan kepada guru Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Ahmad Muhammad Al-Hudar, katanya kan tutup aja, biarin, nggak usah dia tahu. Akhirnya benar terbukti bahwa Habib Ahmad bin Hamzah Pakojan, gurunya Habib Abdul Mahsin, meninggal di sana, nggak balik lagi. Akhirnya dikuburkan di kubah gurunya Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Itu kemarin terakhir yang kita baca. Intaha ma'aratu kemudian selesailah apa yang hendak dikutip oleh Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Afan Baraja dari kitab Qurratun Nadhir karya Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad. Waktu nulis buku tersebut demi menerangkan manaqib Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal. Setelah membawakan cerita ini ditutup. Sampai di sini apa yang saya kutip, ya, dari Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad. Secara ringkas ada tambahannya juga dan ada yang dikurangin. Nah, sampai situ nggak kemarin? Apa yang ada yang lain? Sampai situ kan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama lana nafa'a bi ulumi wa bi asrari fid darin amin ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu qultu wa mimma akhbara bihi sahibul manaqib sahib at-tarjamah qabla wuqu'ihi
bina'u masjidihi di Bogor al-musamma bi Masjidin Nur. Syekh Abdul Rahman habis dia ngutip dari manaqib Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas yang ditulis sama Syekh Al-Habib Abdullah bin Thahir Al-Haddad di dalam Qutratul Nadir. Selesai dia mengutip, dan terakhir kutipannya tentang keramat Habib Abdullah bin Mahsin bisa membaca apa yang terjadi, mau ditambahin sama Syekh Abdul Rahman Al-Fan. Qultu, saya mau tambahin. Wa mimma akhbara bihi sahibul manaqib, dan di antara perkara yang akan terjadi yang sudah diberitakan terlebih dahulu oleh Habib Abdullah bin Mahsin juga qabla wuqu'i, sebelum terjadinya, di antaranya apa? Bina'u masjidihi di Bogor al-musamma bi Masjidin Nur, pembangunan masjidnya beliau yang diberi nama Masjidin Nur, ya, itu pun juga sebelum dibangun udah diberitain sama Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas jauh sebelum dibangun dan sebelum itu terjadi. Diberitakannya berupa apa? Berupa bait-bait syair fi abyatin lahu. Dzakara fiha, di dalam bait tersebut, ya, di dalam bait-bait syair tersebut Al-Habib Abdullah bin Mahsin sebelum dibangun nih, 11 tahun sebelum dibangun tuh masjid, ya, ditulis bait-bait syair, disebutkan di dalamnya tahun akan dibangunnya, bulan akan dibangunnya, hari, dan berapa hari dalam sebulan disebutin di situ. Spesifik. Nanti kita bawain kasidahnya. Ya. Tuh, qabla an yu'ammar al-masjidu bi 11 sana. Sebelum masjid tersebut dibangun 11 tahun. Disebutkan di sini di dalam kitab di dalam diwannya. Di sini waqala radhiyallahu anhu yushiru ila masjidil musamma bi Masjidin Nur alladhi assasahu fi Bogor. Dan berkata radhiyallahu anhu Habib Abdul Mahsin berupa syair. Di dalam syair tersebut dia mengisyaratkan akan masjidnya yang bernama Masjidin Nur yang dia bangun di Bogor. Fil ba'dal qasidah. Tentunya dibangunnya setelah dia membuat qasidah ini. Binahwi 11 sana. Selama 11 tahun. Wa dzakara fiha, di dalamnya dia menyebutkan hari, kapan dia memulai, para panitia pembangunannya memulai, wa syahr, wa kam yawm syahr, wa sana, dan tahunnya dan semuanya diterangkan. Nafa'ana radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wal muslimin. Semoga Allah senantiasa meliputinya dengan ridhonya dan Allah berikan manfaat kepada kita dan orang-orang muslim ya yang lain berkat Habib Abdul Mahsin. Wahaya hadil abyad. Inilah bait-bait berikut. Wa kana insya'uha, disebut di sini. Kapan dibuat dan di mana dibuat ini? Wa kana insya'uha fi Bandar Betawi. Dibikinnya di Betawi sono. Di Jakarta. Di tanah tinggi, di sono, di Senen, di tanah tinggi, fi bait Sayyid Salim bin Muhammad bin Ahmad bin Husain Al-Attas, di rumahnya Habib Salim bin Muhammad bin Ahmad bin Husain Al-Attas, al-mukhatab fil qasidah, yang disebut namanya di dalam qasidah. Ya, ini secara zahirnya. Nah, wa huwa minal kashfil khariq, dan ini adalah bagian dari kasyafnya Habib Abdullah bin Mahsin yang menembus begitu jauh. Kasyaf, kewalian seseorang, kalau Allah izinkan mereka untuk menyingkap, itu singkapan itu macam-macam. Ada yang nyingkapannya ya bisa cuma 2 hari ke depan, ini bisa 11 tahun ke depan. Berarti ini kasyaf jali kharik, merobek apa waktu ke depan. Wahia hadil abyad, dan inilah bait-baitnya al-musyar ilaiha yang telah diisyaratkan tadi. Qala radhiyallahu anhu, beliau berkata, Masjidin Nur ya Salim buni bil isyarat, masjidah ussis ala taqwa wa fihi
يوم سوسه سالم واعتنى في العمارات وابتدى في صلاحي يوم الاثنين قد جاءت وافقت 29 شهر السعادات في ربيع أول المبروك في خير ساعات ثالثة 107 من بعد لم يات قبلها 10 من هجرة شفيع البريات يوم حوط ظهرت له علايم بشارات جنة الخلد والفردوس في خير ساعات. Sampai situ kutipannya masih panjang lagi. Disebut di situ sumurnya yang dibangun juga, yang digali juga, ya buat kepentingan masjid dan lain sebagainya. Nah intinya artinya ya Masjid An-Nur ya Salim, Masjid An-Nur wahai Salim, kan di rumahnya si Salim ya. Buni bil isyarat, telah dibangun dengan isyarat. Kok telah? Maksudnya fi sabiqi ilmillah, di jauh di dalam ilmunya Allah, Masjid An-Nur ini sudah terbangun dengan isyarat. Masjidus sis 'ala taqwa wa fihi alamat. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Wa fihi alamat, dan dalam pembangunannya ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Ini disebut. Ya. Yom sawwasuh Salim wa'tana fil imarat. Hari di mana Salim, ya ini maksud Salim dia atau nggak Salim yang lain, ya. Dia nanti ketua panitianya disebut nanti. Ketua panitia pembangunannya si Salim. Dia ngatur di hari tersebut, ya Yom sawwasuh Salim wa'tana fil imarat, dia perhatian memandori pembangunan tersebut. Wabtada, dan mulai pembangunannya si Salim kapan? Fi salahi, dalam perbaikan dalam pembangunannya yaumul itsnin, hari Senin. Gajat yang sudah berlalu di ilmunya Allah. Wafaqat 29 min syahr as-sa'adat. Hari Senin tersebut bertepatan dengan 29, tanggal 29 syahr as-sa'adat, bulan keberuntungan. Maksudnya bulan apa? Fi Rabi' awal al-mabruk, di bulan Rabiul Awal. Jadi dibangunnya kapan? Tanggal 20, hari Senin 29 Rabiul Awal. Al-mabruk yang penuh dengan keberkahan, fi khair saat, di sebaik-baiknya jam. Nggak tahu di sebaik-baiknya jam. Ada yang bilang jam yang terbaik, waktu yang terbaik, yang enak, ya. Kalau malam nggak mungkin dibangunin di sini, bangun malam. Hari, waktu yang paling sejuk itu waktu matahari baru naik sedikit, pagi itu. Makanya di surga nanti, ya, di surga nanti suasananya tuh suasana pagi terus. Kita kan paling enak suasana kapan? Pagi. Pagi pas matahari naik,
Udah mulai terang tapi belum begitu panas. Itu khair saat, sebaik-baiknya jam. Wallahu a'lam, mungkin itu. Ya. Nah, ini nih disebut tahunnya nih. Tsalitsah asyar. Tahun berapa ya? Nih. Tahunnya tahun 1317 Hijriah. 1317 Hijriah mulai dibangunnya. Disebut sini Tsalitsah asyar. Ya. Mi'ah. Maksudnya 1300. Maksud 1300 berapa? 1300. Tsalitsah asyar mi'ah was-sab' min ba'dil amyat. 1307 disebut 7 ba'dal amyat, tentunya setelah ratusan, maksudnya 1000. Maksudnya bukan 100 bukannya 130, tapi setelah ribuan masuk 1300, berarti 1300. Setelah 1000 terus 1300, yaitu berarti 1300 dan 7 wasaba. Kok 7 berarti selain 1307 tuh? Enggak. Qablaha asyar, sebelum 7 10. Ini kenapa dibikin kayak begini? Karena kan bait syair itu kan nggak gampang. Bait syair itu supaya puisinya nggak berantakan, jadi lompat-lompat tuh. Tapi intinya maksudnya kasih qablaha asyar min hijrat syafi'il bariyat. Ya, sebelum 7 10 berarti kan 17. Berarti 1317 Hijriyah. 11 tahun sebelum dibangun. Jangan main-main sama Wali Habib Abdullah bin Mahsin. Makanya beruntung antum ada di lingkungan beliau. Jangan nggak ziarah Habib Abdullah bin Mahsin. Ya, beliau adalah orang yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih ilmunya Allah. Ya. Allah yang mengizinkan itu. Manusia nggak ada yang mampu untuk berbuat apapun. Ya. Tapi dengan izin Allah, Nabi Allah Isa bisa bangunin orang mati, disebut dalam Al-Quran bi'in, dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Terus Yom Hawwatuh, hari di mana sudah mulai dipagerin, dhaharatluh alain isyarat, terdapat tanda-tanda kabar gembira akan hal ini. Ya, Jannatul Khuld wal Firdaus fi khair sa'at, tampak seperti surga keabadian, surga Firdaus di sebaik-baiknya waktu. Itu di kanan bilang sebaik-baiknya waktu. Mungkin suasananya kayaknya tuh enak, sejuk. Soal namanya bulan Robi. Robi itu bulan apa? Bulan semi, musim semi. Musim semi, lagi sedang seger-segernya embun turun, pohon-pohon lagi pada berkembang, burung-burung berkicau, suasana pagi terang sejuk, mulailah dibangun. Suasananya kayak sorga Firdaus. Allah. Nah, itu mulai dibuatnya tahun 1317. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Iya. Waqad arraha. Nah, sekarang perhatikan. Ahlan wa sahlan. Sebentar. Sini Habibana. Jadi terusan Habib. Jadi hari, bulan, tahun pembangunannya, bahkan jam pembangunannya sudah dinubuatkan oleh Habib Abdullah bin Mahsin 11 tahun sebelum dibangun. Nah, setelah dibangun, orang-orang Arab biasanya dulu nih, ya, mereka tuh mengabadikan
tahun apapun itu, tahun kelahiran, tahun dibangunnya sesuatu, tahun dibangunnya masjid, itu diabadikan dengan syair. Itu kebiasaan orang Arab. Ya. Mengabadikan tahun, mencatat tahun berdirinya sesuatu atau lahirnya sesuatu, pokoknya terjadinya kejadian sesuatu, itu diabadikan dengan syair. Nah, syair bukan sembarang syair. Syairnya mengandung arti di balik huruf-hurufnya. Antum kalau ada namanya belajar abjad, namanya abajadun, hawazun, hatta yakun lamanun. Itu tuh abjad, alif, ba, ta. Kalau itu alfabet, alfabet tuh alif, ba, ta. Susunan alif, ba, ta, jim, ha, kho, dal, itu susunan alfabet disebutnya. Alfabet itu dari mana? Alif, ba, ta, alfabet, ya. Nah, ada susunan huruf Arab, susunannya abajadun. Alif, ba, jim, dal, ha, po, ya, kaf. Nah, setiap huruf ini mengandung angka, namanya jumal. Setiap huruf mengandung angka. Mulai dari angka puluhan, ratusan, sampai ribu, satuan, puluhan, ratusan, sampai seribu. Itu bisa lihat tuh di Google tuh adat jumal, itu tulis bilangan jumal bahasa Arab. Itu nanti ada angka-angkanya. Nah, bait syair yang terakhir tertulis satu kalimat terdiri dari huruf yang disusun dong, ya, disusun huruf mengandung arti. Huruf-huruf tersebut dipilih yang mengandung nomor-nomor tertentu yang apabila digabung ditambah keluar tahun didirikannya perkara yang lagi mau diabadikan itu. Paham? Contoh nih, Masjidin Nur. Antum masuk Masjidin Nur, lihat di tembok kanan kirinya itu kan ada bait-bait syair tuh. Ada bait-bait syair, ada 3 bait syair. Salah satunya nanti disebut di sini, salah satunya di kitab ini. Ya, itu yang dikarang oleh Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdor. Kakaknya atau enggak adiknya saya lupa. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor yang dikubur di Gubah Ampel bareng sama Habib Muhammad bin Idrus. Nah, saudaranya Munsib Al-Muhdor ada di Guereh sono di Hadramut, sampai berita, terus dia bikin takrikh, bikin kalimat yang isinya mengabadikan tahun berdirinya Masjidin Nur. Kalimatnya apa bunyinya? Masjidin Nur qit'ah min tarim. Apa itu artinya Masjidin Nur qit'ah min tarim? Masjidin Nur adalah sepetak tanah dari Tarim. Paham? Masjidin Nur adalah sepetak tanah dari Tarim. Maksudnya ini antum ibaratnya kalau masuk ke Masjidin Nur sama aja itu lagi ada di kota karena itu sepenggalah dari tanah kota Tarim. Isyarat, maksudnya ini masjid penuh dengan keberkahan. Nah, hitungan Masjidin Nur, mim berapa, sin berapa, jim berapa, dal berapa, ya, masjid alif, lam, nun, waw, ro, Masjidin Nur, qit'ah, qaf, ta, ain, ha, ya, min, mim, nun, ta, ro, ya, mim. Itu jumlah-jumlahnya kalau ditambah hasilnya berapa? 1318. Berarti Masjidin Nur dibangun startnya berapa? Tanggal 29 Rabiul Awal tahun 1317, selesainya pas masuk tahun
berikutnya 1318. Nah, pas selesai ulama-ulama berlomba-lomba di dalam mengabadikannya. Subhanallah, keluar kalimat yang pantas buat Masjidun Nur. Apa itu keluar kalimatnya? Masjidun Nur qit'ah min tarim. Faqihul Muqaddam, ya, Sayyidina Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu meninggal pada tahun berapa saya lupa. Itu kalau dibikin kalimat, ya, kalimatnya apa? Ab Tarim, ayahnya Tarim. Nah, ayahnya Tarim kalau dijumlah tahun meninggalnya Sayyidina Faqihul Muqaddam, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Kayak di Rubat Tarim, saya punya tempat saya belajar di Hadramut. Ada prasasti ditulis sama Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, sahib kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dibikin puisi waktu dibangunnya Rubat Tarim. Terakhir kalimatnya apa? Ribat Tarim jawfuhul ilmu wal amal. Rubat Tarim isinya adalah ilmu dan amal. Nah, itu kalau dijumlahin adalah jumlah tahun berdirinya Rubat Tarim, dan begitulah seterusnya. Itu orang Arab, ya. Nah, di sini disebutkan waqad arraha imarat al-masjid al-madhkur Sayyidina al-Habib al-Barakah al-Mushtarakah Mustafa bin Ahmad al-Muhdar biqaulihi, telah mengabadikan tarikh pendirian Masjidun Nur. Siapa itu? Sayyiduna tuanku Al-Habib Al-Barakah, Habib Al-Barakah, Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, dengan ucapannya yang berbunyi begini. Gif bisuhil gabuli wat takrim, nadi minha a'immat at-ta'lim, hum hudatul anam bal hum safin, wa najatun limujidin wa adim. مثل ذي محسن الذي قد تعالى مجده واستطال فوق النجوم، نجى العطاسن الذي حل في الفي وتاهت به على الإقليم، من ببوغور أسس اليوم فيها روض أنس يحكي جنان النعيم، مسجد فاق ماله قط في الآفاق مثل في الحسن والتنظيم، فوقه النور شارك كالضواحي، مسجد النور اسمه من قديم، جاء تاريخه بديعا ينادي، مسجد النور قطعة من تاريخ. Itu ada tuh di situ. Ya, artinya kira-kira begini. Hai orang yang saya lagi ajak bicara, berhentilah di pelataran pengkabulan dan kemuliaan. Maksudnya di sini. Artinya mungkin maksudnya wahai orang yang saya ajak bicara, jangan jalan, berhentilah di sini. Di mana? Di area yang penuh dengan pengkabulan dan kemuliaan. Nadi minhu atau minha a'immat at-ta'lim. Panggillah para panutan-panutan yang suka mengajarkan agama. Kenapa? Hum hudatul anam, karena mereka adalah pemberi petunjuk untuk seluruh sekalian manusia. Balhum safin, bahkan mereka ibarat bahtera Nabi Allah Nuh. Wa najatun limujidin wa adim, dan penyelamat. Para guru itu adalah penyelamat bagi orang yang istilahnya kaya maupun orang yang miskin. Siapa? Seperti siapa? Mithl Abi Muhsin, seperti bapak ayahnya Muhsin, maksudnya Habib Abdullah bin Muhsin. Alladzi ta'ala, yang telah meninggi, majduhu, keluhurannya, kemuliaannya, wastatal fauqan nujum, bahkan melangit melebihi ketinggian bintang gemintang. Siapa dia? Najal Attasina, putra dari Al-Attas kami, maksudnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib, alladzi halla fil Faiha, yang mana beliau tinggal di Faiha. Faiha itu nama lain dari kota Huraidah. Wa tahat bihi 'alal iklim, sampai kota Huraidah ini dikenal berkat keberadaan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Siapa dia Habib Abdullah bin Muhsin, yang merupakan cucunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, yang merupakan guru, ya, man bi Bogor, dialah orang
yang di Bogor telah membangun apa? Raud Uns. Raud Uns ini apa? Taman ketenangan. Yahki jinanan na'im, yang menyerupai surga tempat kenikmatan. Masjidun faq maluh gabt fil afaq mithlun fil husn wa ta'zim. Masjid yang mengungguli masjid lain dari segi apa? Arsiteknya. Antum kalau lihat arsitektur Masjid An-Nur itu menarik. Antum kalau ke Hadramut, ya lihat menara-menara di Hadramut, masjid-masjid tua di Hadramut, kayak Masjid An-Nur. Iya. Dia punya arsitekturnya, kata Habib Mustafa nih, ya mengungguli masjid-masjid di masanya. Iya. Tidak ada tandingnya dari segi keindahan dan keteraturannya. Terus fauquhun nur, di atasnya terdapat cahaya syarik yang terang benderang, kadzawahi, sebagaimana matahari di tengah hari, siang hari. Masjidun Nur ismuh min jadid, namanya Masjid An-Nur. Itulah namanya dari semenjak dahulu di ilmunya Allah. Mau bukti? Ini ada pencatatan pengabadian tarikh, ja'a tarikhuhu badi'an yunadi. Pengabadian tanggal dibangunnya atau selesai berdirinya itu telah datang dalam rupa yang begitu indah dan memanggil kita untuk bisa ke sana, ke Masjid Nur. Apa itu tarikhnya? Apa itu tarikhnya? Apa itu kalimat abadi untuk mengabadikan tahun berdirinya Masjid Nur? Masjid Nur qit'ah min tarikh. Masjid Nur adalah sepetak dari tanah kota Udah sampai di sini dulu, ya. Sampai disebut sini walahu abiyat ukhra, dan masih banyak lagi bait-bait lain bagaimana hadat tarikh yang di dalamnya diabadikan berdirinya Masjid An-Nur. Lam uthbitha, saya tidak tulis semuanya di sini, khaufat tatwil, takut kepanjangan. Wa hadat tarikh, adapun tarikh ini nakaltuhu mimma auradul Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad fi tarjamati. Ya, adapun tarikh bait ini, ya, saya nukil dari apa yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad di dalam kitab yang tadi itu Qurratun Nadhir, ya, fi tarjamati, di saat menerjemahkan Al-Habib Abdullah bin Mahsin. Nah, sampai di situ, insyaallah di minggu yang akan datang, maulid di sini, ya, maulid di rumah abahnya Al-Habib Alwi, ya, sehari semalam sebelum maulid di Keramat Empang. Nah, jangan lupa hadir, ya, jangan lupa hadir, jangan sampai hadir di sini malah nggak hadir di sono. Mungkin Habib Alwi habis ini mau nekerin berkali-kali untuk ngundang. Ya, itu saja apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.